Wah, ternyata permasalahan ini lumayan pelik ya, Peter. Betul sekali. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, pembenahan memang perlu dilakukan. Setuju. Ini mulai dari penertiban pembangunan pasar swalayan dan minimarket hingga pembenahan pasar-pasar tradisional. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi dan fasilitas pasar yang ada membuat toko-toko eceran serba ada bertumbuh subur. Dalam satu lingkungan bisa terdapat beberapa minimarket atau swalayan. Pemerintah pun turun tangan untuk membenahi keberadaan pusat-pusat belanjaan eceran ini. Pendirian dan keberadaan tempat belanja ini perlu diatur dalam suatu sistem yang terintegrasi. Sebetulnya kayak minimarket yang kita inginkan itu ada pusat grosir begitu ya, grosir yang kemudian grosir itu bisa diambil oleh masyarakat kita yang buka warung di warung-warung ya, di kampung-kampung begitu kan, sehingga langsung kalau ada diskon dari produk itu langsung dinikmati oleh para pemilik warung itu, bukan kemudian grosir dan eceran menjadi satu. Aturan yang mengatur jarak antara toko eceran dengan pasar tradisional hingga aturan mengenai harga dan jam buka. Kan sudah ada peraturannya, ada perdanya ya, dan kita suka dengan perdanya. Terutama yang paling banyak melanggar adalah satu saja misalnya jam buka. Di dalam perda itu kan sampai dengan jam 22.00 ya, tapi kebanyakan dari mereka itu sampai jam 24 jam. Dan kalaupun sampai 24 jam, dia harus mengajukan izin kepada gubernur. Dan selama ini hampir tidak pernah ada izin. Para pengusaha eceran tentu tidak akan masalah dengan pembenahan ini, jika peraturan atau mekanisme yang disepakati bisa saling menguntungkan. Selain itu, pembenahan pun perlu memperhatikan sistem tata ruang. Gambaran pemusatan Jakarta, gambaran pemusatan Pulau Jawa sebagai pusat-pusat pertumbuhan, itu membuktikan tata ruang amburadul. Jadi kalau sekarang terjadi tata ruang amburadul antara retail modern dengan pasar tradisional, karena memang secara makro perekonomiannya, amburadul perekonomiannya. Gitu. Jadi balikin dulu, kita benahin dari atas, top down, tapi pada saat yang sama juga kita benahin dari bawah, bottom up. Pada saat bersamaan, pembaruan dan perbaikan kondisi serta fasilitas pasar tradisional perlu dilakukan. Keberadaan minimarket ini justru menjadi stimulan, rangsangan bagi kita agar kita terus memperbaiki, mengintrospeksi diri untuk bisa berbenah. Ya, salah satunya adalah bahwa program kita tentu dalam hal ini menjadi skala prioritas adalah rencana pembangunan pasar-pasar. Jika pembenahan ini bisa dilakukan, dijamin masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan nyaman, baik di pasar tradisional, toko eceran serba ada, maupun di pasar swalayan. Anissa Fikasari, Nugrahanto Margo melaporkan untuk NET. Nah, jika penertiban dan pembenahan sudah dilakukan, kamu belanja di mana kira-kira, Sheila? Nah, kalau semua tempat itu sudah bersih dan nyaman, ya aku tinggal pilih aja nih lagi enak belanja di mana. Kalau lagi buru-buru, mungkin aku bisa cari yang dekat rumah. Dekat rumahku banyak minimarket kan. Nah, kalau lagi santai, mungkin aku juga bisa belanja ke pasar tradisional. Tapi yang jelas kita cari barang-barangnya yang lebih murah dan segar pastinya. Jadi murah intinya tetap. Murah intinya.